Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ruang Ujian. Pada video kali ini saya ingin mencoba berbagi tentang materi ilmu pendidikan dengan tema faktor-faktor pendidikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ruang Ujian, silakan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari Ruang Ujian. Dan dukung juga channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan komen. Terima kasih. Baik, tentang faktor-faktor pendidikan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa di kelas ilmu pendidikan khususnya dan kepada semuanya atas doa dan supportnya. Alhamdulillah kondisi saat ini saya sudah sehat. 3 minggu yang lalu terkonfirmasi positif COVID dan cukup bergejala karena ada gejala batuk, sesak, mual, dan muntah. Tapi alhamdulillah setelah 2 minggu isolasi mandiri dan kemudian disep ulang hasilnya sudah negatif, dan seminggu terakhir ini masih tetap istirahat di rumah dan menjaga jarak dengan yang lain. Kalaupun ada keperluan keluar masih tetap menggunakan masker dan menerapkan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah keluar dari rumah. Baik, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas doa dan supportnya. Ya, kita coba dari pengertian pendidikan. Pada dasarnya sebenarnya sudah pernah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa itu pendidikan. Kita juga pernah diskusi di platform Zoom. Di sini saya ingin mencoba mengulas kembali tentang pengertian pendidikan. Sebenarnya secara sederhana bahwa pendidikan itu adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan, baik itu sifatnya jasmani ataupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Jadi artinya ada sebuah sistem usaha manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia, baik itu jasmani dan rohani. Nah, potensi ini dan pengembangan dan penumbuhan potensi ini tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kebudayaan. Jadi tetap berhubungan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat dan kebudayaan, seperti itu. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri, yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan tujuan pendidikannya gitu ya. Pernyataan tujuan pendidikannya gitu, seperti itu ya. Nah, ini ada faktor-faktor pendidikan, ada faktor tujuan, ada faktor lingkungan, faktor metode pendidikan, faktor isi pendidikan, kemudian faktor peserta didik dan faktor pendidik. Atau mungkin muter ya, dari faktor tujuan ke faktor pendidik, peserta didik, isi pendidikan, metode, kemudian lingkungan, faktor lingkungan. Oke, faktor tujuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 secara jelas disebutkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut ini saya coba ambil dari Wikipedia tentang dasar pendidikan. Sesungguhnya faktor tujuan bagi pendidikan adalah yang pertama adalah sebagai arah pendidikan, kemudian tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, yang keempat adalah tujuan pendidikan itu tujuannya untuk memberi nilai, seperti itu. Nah, menurut Langfeld dalam bukunya Theoretische Pädagogik dibedakan adanya macam-macam tujuan sebagai berikut. Ada tujuan umum, tujuan tak sempurna, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Berbagai macam tujuan pendidikan yaitu ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Keempat macam tujuan tersebut saling berhubungan erat satu sama lainnya. Nah, untuk dapat memahami tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler dan instruksional, silakan teman-teman bisa menambah wawasan ini dengan mencoba membaca. Nanti setelah teman-teman membaca beberapa referensi terkait dengan beberapa atau berbagai macam tujuan pendidikan, kita bisa diskusi di beberapa platform
ruang pembelajaran, baik itu melalui kuliah WhatsApp atau misalkan menggunakan Google Classroom atau menggunakan video conference seperti Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, yang kedua faktornya adalah berarti tadi ke arah kiri ya. Faktor yang kedua adalah faktor pendidik. Menurut Fuad Ihsan mengatakan bahwa faktor pendidik dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pendidikan menurut kodrat. Artinya ini kembali kepada orang tua. Ada ungkapan seperti ini, al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Artinya pendidikan menurut kodrat adalah pendidikan yang utama, karena secara kodratnya anak dilahirkan oleh orang tuanya, ibunya yang paling pertama. Yang tadi saya katakan bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama, sehingga ada baiknya hubungan anak dengan orang tuanya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur. Yang pertama adalah unsur kasih sayang pendidik terhadap anak, dan unsur kesadaran dan tanggung jawab pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Seperti itu. Lalu kemudian pendidik menurut jabatan, ini biasanya adalah guru. Kalau di sekolah, di kampus biasanya dosen. Seperti itu ya. Ini menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua kepada guru didasarkan pada kepercayaan bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran kasih sayang kepada peserta didik, tanggung jawab terhadap tugas pendidik. Oleh karenanya dalam konsep faktor pendidikan, bahwa guru, dosen, atau tenaga pengajar lainnya dalam konteks lain sebenarnya tidak hanya menjadi seorang pengajar, tapi jauh dari itu juga harus punya pengajaran kasih sayang, tanggung jawab terhadap peserta didik gitu, seperti itu. Karakteristik yang harus dimiliki pendidik dalam melaksanakan tugasnya dalam mendidik, yang pertama adalah kematangan diri yang stabil, kematangan sosial yang stabil, dan kematangan profesional. Ini penting karena menjadi seorang pendidik bukan hanya mengajarkan sesuatu, bukan hanya mentransfer ilmu dari apa yang diketahui kepada muridnya, bukan, tapi lebih dari itu yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga perlu adanya kematangan diri yang stabil, kematangan sosial yang stabil, dan kematangan profesional. Ini saya coba ambil lagi juga yang paling mudah. Kriteria itu kualitas guru yang dibutuhkan dalam pendidikan. Yang pertama adalah sebagai perencana, inisiator, motivator, observer, antisipator, model, evaluator, dan sebagai teman bereksplorasi bersama anak didik. Kemudian promotor agar anak menjadi pembelajar sejati. Ada yang menarik, yang paling pertama adalah menjadi model, role model. Guru adalah menjadi uswah, menjadi panutan. Oleh karena yang tadi karakteristik guru punya kestabilan sosial dan profesionalisme, agar siswa yang melihatnya juga bisa menjadikan bahwa guru adalah sebagai sebuah model. Seperti itu. Maka pada dasarnya menjadi seorang pendidik tidaklah mudah gitu. Soalnya ketika tadi konsepnya adalah kodrati, orang tua adalah juga pendidik yang paling utama, itu juga harus menjadi penting, bahwa terutama untuk semua orang tua dan calon orang tua juga harus memahami bahwa menjadi orang tua tidaklah hal yang mudah. Bukan hanya melahirkan anak saja, melahirkannya saja sudah luar biasa, apalagi nanti misalkan menjadi seorang pendidik. Dan ini juga yang perlu diketahui bagi para anak atau teman-teman mahasiswa, bahwa perjuangan orang tua luar biasa untuk menjadikan anaknya sampai titik seperti sekarang ini gitu, teman-teman bisa mengenyam pendidikan tinggi, seperti itu ya. Faktor peserta didik. Oke. Ini saya coba bacakan juga. Menurut Fuad Ihsan, konteks yang menambah permasalahan anak antara lain adalah yang pertama lingkungan di mana peserta didik belajar secara kebetulan dan kadang-kadang. Walaupun sebenarnya lingkungan juga tidak mempengaruhi, bukan tidak banyak mempengaruhi. Ada banyak faktor yang mengatakan bahwa lingkungan berpengaruh, sangat berpengaruh. Ada juga yang mengatakan lingkungan juga tidak terlalu berpengaruh. Itu tergantung gimana anaknya atau gimana peserta didiknya. Nah, pendapat-pendapat ini sebenarnya tidak salah semuanya, tapi mungkin ada porsi dan faktanya masing-masing, dan semuanya bisa dibenarkan. Lalu kemudian lingkungan di mana peserta didik belajar secara sengaja dan dikehendaki. Sekolah di mana peserta didik belajar mengikuti program yang ditetapkan. Seperti ini pun menjadi hal yang unik untuk dikaji. Misalkan sekolah, wah kalau sekolahnya di sekolah bonafit, di sekolahnya keren, mahal segala macam, itu akan keluar lulusan-lulusan yang luar biasa. Pada dasarnya tidak. Semua sekolah punya rencana, punya kurikulum yang mendukung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan peserta didik juga harus siap untuk menerima kurikulum tersebut. Tapi pada akhirnya sebenarnya penentunya adalah bagaimana
faktor-faktor kesemuanya itu saling berketerkaitan seperti itu, bukan pada kondisi di mana sekolahnya bagus, sekolahnya ini biasa saja, atau sekolah ini hanya sekolah gubuk biasa seperti itu yang dalam tanda kutip misalkan di pelosok. Itu tidak serta merta menjadi pengaruh yang apa namanya, yang bisa menjadi faktor pendidikan itu menjadi proses pengembangan dan pertumbuhan potensi gitu. Tapi di mana sebuah sistem, baik itu dari lingkungan, dari guru, dari peserta didik, itu kemudian dilakukan dengan cara baik, bagaimanapun kondisinya dalam kekurangan atau kelebihan, itu sebenarnya menjadi faktor yang bagus gitu. Lalu kemudian lingkungan pendidikan optimal di sekolah yang ideal di mana peserta dapat melakukan cara belajar siswa aktif sekaligus menghayati dan mengimplisitkan nilai-nilai. Pada dasarnya ini adalah sebuah teori di mana idealnya seperti ini gitu. Walaupun dalam faktanya terutama di Indonesia ada banyak anak Indonesia yang dalam tanda kutip masih belum menerima pendidikan yang layak atau mengenyam pendidikan layak karena misalkan konteks keterbatasan biaya atau misalkan jarak dan waktu yang juga cukup jauh. Kalau kita lihat di beberapa berita atau segala macam ke acara, ada yang harus menempuh sekian kilometer, harus menempuh kali, harus menempuh segala macam yang ya semoga itu menjadi hal yang berbuah manis ke depannya, dan itu juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk menerapkan pemerataan dalam konteks pendidikan seperti itu. Faktor isi pendidikan ini juga masih menurut Fuad Hasan, segala sesuatu oleh pendidik langsung diberikan pada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, materi harus sesuai dengan peserta didik. Artinya harus sesuai dengan peserta didik. Kalau si anak ini nah ini juga perlu dilihat lagi gitu ya, terutama guru harus mengenal banyak karakteristik tentang anak seperti itu. Faktor metode pendidikan. Menurut Fuad Hasan, peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, maka di samping diperlukan pemilihan bahan atau materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula gitu ya. Gitu. Ada satu kiasan dalam kitab Tarbiyatul Ta'lim kalau nggak salah, saya lupa. Di pesantren ini cukup familiar di kalangan pesantren bahwa ada ungkapan seperti ini, at-thariqatu ahammu minal madah, bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Metode itu lebih penting daripada materi itu sendiri gitu. Tapi juga materi juga bukan berarti tidak penting. Artinya bagaimana seorang pendidik itu menggunakan metode untuk mentransfer pengetahuan yang dia miliki kepada siswanya, sehingga siswanya melihat bahwa metode ini menyenangkan, sehingga belajarnya juga jadi menyenangkan seperti itu. Faktor lingkungan, tempat lingkungan fisik, ada yang kebudayaan, ada yang kelompok hidup bersama, lingkungan sosial atau masyarakat seperti keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan. Semuanya juga mempengaruhi faktor-faktor keberhasilan, tapi bukan berarti lingkungan yang baik juga bisa menjadikan sesuatu yang baik. Artinya ada usaha untuk mengembangkan potensi gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sebaik mungkin supaya orang-orang sekitar juga menjadi terinfluence seperti itu ya, terpengaruhi dari lingkungan yang baik seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga. Ini primary community. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, menanamkan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Lingkungan sekolah, tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Tapi sebenarnya hal ini tidak serta-merta menjadi benar ya, terutama dengan keterbukaan teknologi, media sekarang, bahkan orang tua bisa atau mampu menjadikan rumahnya menjadi sebuah sekolah. Banyak konsep-konsep yang homeschooling, atau saya pernah baca sebuah buku yang cukup menarik, judulnya itu unschooling. Itu keputusan seorang ibu untuk mengambil anaknya dari sekolah dan mengajarkan anaknya di rumah.
Artinya banyak konsep baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, homeschooling atau unschooling, itu banyak faktor yang pada akhirnya sebenarnya juga positif gitu. Jadi bukan dalam konsep fisik sekolah itu atau kita belajar, tapi bagaimana kita mengerti bahwa tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan potensi dimanapun konsepnya. Seperti itu, baik itu konsepnya di sekolah secara fisik formal ataupun di keputusan-keputusan orang tua yang untuk menyekolahkan anaknya menggunakan sistem homeschooling atau yang sekarang lagi tenar dalam bukunya itu unschooling. Itu lebih saya kira menarik. Teman-teman bisa baca bukunya seperti itu. Kebetulan saya berteman dengan Instagram penulisnya, tapi saya lupa apakah bukunya masih ada atau tidak. Artinya masih dijual di toko-toko buku atau tidak, atau bisa pesan langsung ke penulisnya. Memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat, melatih anak-anak membaca, menulis, berhitung, menggambar. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan moral, memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat. Lingkungan, tapi saya coba ulas lagi. Yang saya katakan lingkungan sekolah bukan berarti sekolah. Bisa saja lingkungan yang saya jelaskan di sini itu juga diterapkan di rumah. Artinya bisa saja rumah menjadi sekolah yang menerapkan etika-etika seperti itu. Lingkungan organisasi pemuda, peran organisasi pemuda yang terutama adalah mengupayakan mengembangkan sosialisasi kehidupan pemuda melalui organisasi pemuda berkembang semacam. Nah, ini biasanya muncul di organisasi-organisasi di sekolah, ekstrakurikuler, atau bisa juga muncul di misalkan di kampus UKM untuk meningkatkan kecakapan social skill dan social attitude seperti itu. Oke, terima kasih. Ini saja mungkin untuk materi faktor-faktor pendidikan. Kita bisa share nanti materi lainnya. Oke, terima kasih. Dukung terus channel YouTube Ruang Ujian dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.